Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Tubuh Rangga Mandaka tak mewakili usianya yang 5 tahun. Tubuhnya seperti anak berusia 11 tahun, mungkin mewariskan tubuh ayahnya yang tinggi jangkung dan ibunya yang juga tinggi semampai. Di sana, ada bambu yang disebut bambu dawai kecapi, batangnya lurus dan ruasnya agak berjauhan, tidak bermiang dan warna dasarnya kuning dengan garis-garis lurus berwarna kehijauan. Bambu ini yang biasa disebut pula bambu kuning. Akan tetapi jenis ini ada yang dasarnya berwarna hijau muda dengan garis-garis hijau tua kehitaman. Ada pula bambu yang disebut bambu berbintik, juga ada yang menamakannya bambu selir tarum. Tentang nama yang kedua ini ada dongengnya. Di zaman purba terdapat seorang raja yang meninggal dunia karena sakit ketika dia sedang melakukan perjalanan ke selatan. Selirnya yang terkasih demikian sedihnya dan putus asa karena kematian raja ini dan selir itu pun terjun ke dalam sungai dan kabarnya menjelma menjadi dewi sungai. Batang bambu itu menjadi berbintik-bintik terkena air mata selir itu, karena sungai di mana selir membunuh diri itulah adalah sungai Tarum, maka bambu itu dinamakan bambu selir Tarum. Pada ruasnya seringkali tumbuh cabang berkelompok. Dasar warnanya abu-abu kuning dan bintik-bintiknya yang tidak rata dan lebih tebal di dekat ruas itu berwarna coklat. Ada pula bambu yang disebut bambu muka manusia karena bentuk ruasnya yang mirip muka manusia. Ada juga bambu tak berlubang yang batangnya hanya sebesar jari. Bambu persegi adalah bambu yang aneh, tidak bundar dan kuit batangnya keras sekali. Ada lagi bambu manis yang daunnya amat lebar, menjadi kebalikan dari bambu Cina yang daunnya kecil-kecil. Sehingga perbandingan daun antara kedua jenis bambu ini sama dengan 50:1. Ada bambu yang dapat berbunga semerbak harum, di antaranya adalah bambu pahit dan bambu hitam berduri. Bambu yang terakhir ini tidak terlalu hitam, akan tetapi pada buku-bukunya antara ruas terdapat duri-duri hitam mengelilinginya, seolah buku-buku itu dipasangi roda bergigi. Ada pula bambu bermiang, ketika mudanya penuh dengan miang yang dapat membuat kulit manusia gatal-gatal. Di antara semua bambu itu, Rangga Mandaka paling suka mengagumi bambu yang dinamakan bambu sisik naga. Memang bambu ini luar biasa sekali, batangnya bundar dan gemuk, kokoh dan berliku-liku seperti tubuh naga, dan ruasnya juga aneh sekali, berselang-seling dengan buku-buku menyerong seperti sisik ular atau sisik naga. Rangga Mandaka menghampiri bambu yang dicarinya, yaitu bambu tak berlubang. Bambu jenis inilah yang paling cocok untuk dijadikan joran pancingnya, hanya sebesar ibu jari, tidak berlubang dan lentur sekali. Dengan menggunakan goloknya, Rangga Mandaka menebang 5 batang yang dipilihnya, tidak terlalu tua agar tidak kaku dan cukup lentur, dan tidak terlalu muda agar tidak getas. Dia membersihkan cabang dan daun 5 batang bambu itu, kemudian membawa 5 batangnya keluar dari dalam hutan bambu. Seperti biasa kalau bermain di tempat itu, dia duduk di luar hutan, di tepi sungai di mana rakitnya ditambatkan, dan dia menikmati pemandangan yang amat disenanginya. Memang luar biasa sekali suasana di tempat yang sunyi itu. Seluruh panca indera kita seperti dibelai dan dimanjakan kalau kita berada situ. Hidung mencium keharuman yang khas dari tanah, daun dan bunga. Telinga menikmati gemesik daun-daun bambu dihembus angin semilir, bagaikan musik dan nyanyian sorga, dan mata yang paling banyak mendapat limpahan keindahan. Tidak mengherankan kalau para penyair memuji-muji keindahan daun-daun bambu yang selalu menari-nari, dengan pucuk batangnya yang meliuk-liuk. Juga para pelukis tak pernah bosan melukis daun-daun bambu yang nampak kacau namun indah serasi itu. Kacau namun serasi, itulah keadaan daun-daun bambu.
Andai kata diatur tangan manusia dan tidak kacau mencuat ke sana-sini, bahkan menjadi tidak serasi dan tidak indah. Seperti biasa, kalau berada seorang diri di situ, mendengar dendang merdu gemercik air di tepi sungai dan gemesik daun-daun bambu, disentuh kelembutan semilir angin, Rangga Mandaka tenggelam dalam lamunan. Seperti terbayang semua peristiwa yang telah lalu, mengingatkan dia bahwa dia pernah hidup di belai kasih sayang ayah ibunya, dan sekarang, semua itu telah musnah. Dia menjadi seorang anak yatim piatu yang terpaksa mengakui Gemi sebagai ibunya. Dia tak tahu apakah ayah ibunya dan eyangnya masih hidup setelah pertempuran itu, mengingat mereka bertiga dikeroyok oleh para pendekar yang dikdaya. Kemungkinan besarnya ayah ibu dan eyangnya telah binasa di dalam pertempuran itu. Dia telah kehilangan segala-galanya, akan tetapi tidak, dia membantah renungannya sendiri. Dia tidak kehilangan segalanya, dia masih memiliki dirinya. Kalimat ini seperti telah menjadi dasar untuk menghidupkan gairah dan semangatnya. Ibunya menyertakan sehelai surat untuknya dan surat itu selalu disimpan baik-baik oleh Gemi. Setelah dia pandai membaca, beberapa bulan yang lalu surat itu diberikan Gemi kepadanya, dan kalimat pertama dalam surat ibunya kepada berbunyi, "Jangan putus asa, Rangga Mandaka putraku. Engkau masih memiliki dirimu." Kalimat itulah yang selama ini menjadi pegangannya dan selalu berdengung di telinganya setiap kali dia termenung dan kedukaan mulai menyelinap di hatinya. Kemudian, di dalam surat itu ibunya memesan kepadanya agar kelak dia mencari anggota keluarga ayahnya, yaitu adik ayahnya yang bernama Arya Kamandanu, dan putri ayahnya lain ibu yang bernama Ayu Wandira, seorang senopati di kerajaan Majapahit. Kedua nama itu telah terukir dalam hatelnya dan dia berjanji kepada diri sendiri bahwa sekali waktu, dia pasti akan pergi mencari mereka, paman dan kakak tirinya itu. Sampai lama Rangga Mandaka melamun di situ, tidak tahu bahwa sebuah perahu meluncur ke tepi sungai, dekat rakitnya dan dua orang yang tadi duduk di dalam perahu, melompat ke darat, kemudian sekali tarik, perahu itu telah terseret ke daratan pula. Agaknya dua orang itu kini mulai bercekcok dan barulah Rangga Mandaka sadar dari lamunannya ketika mendengar mereka berdua bicara dengan suara nyaring karena marah. Dia cepat menoleh dan dia terbelalak memandang kepada dua orang yang sedang ribut mulut itu, yang seorang bertubuh pendek gendut, mukanya hitam arang, matanya besar lebar dan mulutnya selalu tersenyum mengarah tawa. Bajunya terbuka di bagian dada, memperlihatkan dadanya yang penuh bulu. Adapun orang kedua tidak kalah anehnya, bahkan agaknya merupakan kebalikan dari orang pertama karena orang kedua ini bertubuh tinggi kurus, mukanya pucat seperti kapur, matanya sipit hampir terpejam dan mulutnya selalu mewek seperti orang menangis. Usia kedua orang aneh ini sekitar 50 tahun dan kini mereka bertengkar, didengarkan oleh Rangga Mandaka yang merasa terheran-heran, "Muka hitam, jangan sombong kau. Mentang-mentang sudah belasan tahun bertapa di kutub utara, kau kira kini ilmu kepandaianmu tidak ada yang dapat menandingi? Apa kau kira selama belasan tahun ini aku tinggal menganggur saja? Kau tahu, aku pun memperdalam ilmuku dan aku yakin kau tidak akan mampu menandingiku," kata si muka putih. Si gendut bermuka hitam itu tertawa bergelak, mengangkat muka ke atas dan ketika tertawa, perut gendutnya bergerak-gerak seperti bergelombang. "Hahaha, muka putih kau yang tekebur, kau selama belasan tahun bertapa di kutub selatan. Hehehe, kita dahulu memang setingkat, akan tetapi sekarang, jangan harap kau akan mampu menandingiku. Lebih baik kau mengangkat aku menjadi guru dan saudara tua agar aku dapat membimbingmu." "Hahaha," sahut muka hitam jumawan. "Wah, gendut muka hitam sombong. Kita uji, tidak perlu banyak bicara, kita buktikan siapa di antara kita yang lebih kuat dan lebih pantas menjadi saudara tua," kata si tinggi, kurus muka putih. "Baik, majulah," bentak muka hitam.
Mereka berdua lalu berkelahi. Rangga Mandaka masih terlalu kecil dan asing dengan ilmu kanuragan untuk dapat mengetahui bahwa dua orang itu bukan hanya berkelahi biasa saja, melainkan bertanding dengan menggunakan ilmu-ilmu yang dahsyat sekali. Gerakan kaki tangan mereka mendatangkan angin bersiutan, debu mengepul dan nampak batu-batu beterbangan terlanda angin tendangan kaki mereka, dan rumpun bambu terdekat seperti dilanda angin besar. Mereka itu kadang bergerak sedemikian cepatnya sehingga tidak nampak bentuk tubuh mereka, hanya nampak dua bayangan saja yang seperti bergulat menjadi satu, dan kadang nampak gerakan mereka perlahan-lahan seperti orang bermain-main.